Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah yang Maha Esa, sehingga kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas apapun. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allahumma amin. Kepada Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato mengenai upaya menanamkan pendidikan karakter di masa pandemi. Saat ini dunia telah digembarkan dengan kondisi wabah corona atau yang sering disebut dengan COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization atau WHO telah menetapkan virus corona sebagai pandemi dikarenakan virus ini telah menyebar lebih dari ke 100 negara di dunia. Wabah virus corona atau COVID-19 bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi. Pada tanggal 5 Maret 2020, United National Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO mencatat bahwa virus corona berdampak pada sektor pendidikan di mana sekitar 290,5 juta pelajar di seluruh dunia terganggu proses pendidikannya akibat ditutupnya sekolah. Salah satu kebijakan pendidikan di masa pandemi ini yaitu adanya inovasi pendidikan yang mengubah proses pembelajaran tatap muka dengan metode learning from home yang menggunakan beberapa teknologi informasi yang ada seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Namun, keberadaan learning from home merupakan hal yang baru bagi guru maupun siswa. Jika sebelum adanya wabah corona, hal yang jamak terjadi adalah siswa mengadopsi contoh yang baik dari gurunya melalui sikap maupun tutur kata seorang guru karena kegiatan belajar mengajar dilakukan di sekolah secara rutin. Yang dilakukan guru maupun siswa yang menyebabkan siswinya lebih banyak waktu di lingkungan sekolah sehingga kegiatan ini secara tidak langsung menanamkan pendidikan karakter kepada siswa. Lalu, bagaimana dengan penanaman karakter di masa pandemi ini? Pendidikan karakter merupakan hal yang sangat urgent dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan karena hal ini merupakan amat yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka dari itu, penanaman karakter dalam learning from home pula harus tetap dilakukan, salah satunya yaitu materi tentang penguatan pendidikan karakter yang kemudian disebut PPK. Masa pandemi ini sebenarnya jika dilihat secara tidak langsung dapat memberikan nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Yang pertama, kemandirian yang merujuk pada sikap dan perilaku yang tidak dengan mudah bergantung pada orang lain dalam menjalankan kewajibannya. Artinya, di masa pandemi ini, siswa secara tidak langsung dituntut untuk melaksanakan kewajibannya dalam proses learning from home secara mandiri
tanpa bergantung kepada teman, tetapi masih memiliki arahan dari guru maupun orang tua. Yang kedua, yaitu disiplin yang merujuk pada patuh terhadap tata tertib dan aturan yang ditetapkan. Artinya, siswa di masa pandemi ini secara tidak langsung dituntut untuk disiplin dalam melakukan pembelajaran learning from home meskipun tidak ada pemantauan langsung dari guru maupun pihak sekolah. Yang ketiga, kreativitas di mana learning from home memberikan upaya dalam proses pendidikan yang menuntut siswinya untuk kreatif meskipun pembelajaran tidak berjalan secara tatap muka langsung dengan menggunakan teknologi dan informasi yang ada. Kebijakan baru ini muncul di mana pemerintah menghapuskan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan menggantinya dengan kebijakan new normal atau hidup baru. New normal adalah upaya yang dilakukan dengan perubahan perilaku dengan menjalankan aktivitas normal tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan. Sebagian orang mengatakan upaya ini dengan sautan berdamai dengan virus corona. Perubahan learning from home menjadi aktivitas pembelajaran di sekolah pada umumnya. Tentu memerlukan upaya dan strategi yang sigap karena jika tidak bukan berdampak baik, melainkan sebaliknya, pandemi akan semakin panjang masanya. Pada tanggal 30 Mei 2020, pemerintah masih melakukan kajian secara mendalam terhadap panduan new normal di bidang pendidikan. Maka, jika dilihat dari penjelasan sebelumnya terkait dengan pendidikan karakter di masa pandemi, setidaknya ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Upaya yang pertama yaitu inovasi guru. Artinya, penanaman pendidikan karakter di masa pandemi ini bisa dilakukan dengan adanya inovasi dalam mendidik siswanya. Misalnya, guru menerapkan pembelajaran daring dengan metode pembelajaran yang diinovasikan seperti game education, pembuatan video, dan lainnya. Selain itu, inovasi juga bisa dilakukan guru dengan membuat form karakter report atau rapot karakter anak yang diisi orang tua bagaimana perilaku anak di rumah. Kedua, peran orang tua. Keberhasilan penanaman karakter di masa pandemi ditunjang oleh kerjasama trisentral pendidikan yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Saat ini, orang tua memegang peran penting karena aktivitas siswa lebih banyak dilakukan di rumah dengan orang tua. Jika sebuah perumpamaan mengatakan bahwa para siswa di sekolah seharusnya tidak hanya mendapatkan pembelajaran secara materi terkait pendidikan, namun juga aplikasinya. Maka, saat ini, orang tua menjadi tempat aplikasi terbaik dan rumah menjadi sekolah bagi siswanya. Hal ini menjadi benar bahwa dalam Islam, orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya, dan rumah adalah sekolah pertama pula bagi anak-anaknya. Maka, di masa pandemi ini, orang tua harus bisa bekerja sama dengan guru bagaimana pendidikan karakter yang ditumbuhkan kepada anaknya selaku siswa di suatu sekolah. Seperti upaya melakukan skillful anak dibiasakan dengan penanaman budi pekerti, yaitu membantu orang tua di rumah sesuai dengan tahap dan usia perkembangannya. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.